Contoh kembali dalam studi kasus Bitcoin. Kita coba lihat, Bitcoin menabung uang di bank, saham, emas, beli dolar. Bila Anda ternyata adalah penimbun tanda kutip Bitcoin dengan menganggarkan dana setiap bulan 1 juta rupiah dan membelinya dalam 12 bulan, yang artinya Anda keluar uang setiap awal bulan adalah 1 juta. Dan total membeli adalah 12 juta dalam setahun. Dibandingkan dengan membeli saham, emas, deposito, dan dolar, Anda perhatikan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 kalah satu kali di 2014 dengan returnnya IHSG, kalah satu kali di 2018 dengan membeli dolar. Oke, selamat pagi kepada semuanya rekan-rekan yang hadir di ruangan Zoom ini. Saya mau bawa satu tema adalah perubahan tengah terjadi. Jadi banyak orang yang mungkin misalnya teman-teman pada saat ini sudah investasi reksadana, investasi saham gitu, begitu dibilangin mengenai cryptocurrency gitu, orang-orang yang tengah berinvestasi itu tiba-tiba memberikan pendapatnya mungkin jadi agak-agak negatif gitu ya. Wah, itu nggak ada fisiknya gitu ya. Itu kayaknya kok banyaknya penipuan dan lain sebagainya. Itu adalah lagu lama kaset rusak kalau buat Ryan pribadi gitu ya. Pemikiran awam itu cryptocurrency itu Bitcoin yang umum gitu ya. Padahal sebenarnya kalau Anda mau tahu bahwa dunia cryptocurrency dari hari ke hari itu berkembang dengan sangat luar biasa. Kita sampingkan dulu blockchain-nya, kita bicara yang orang lebih kenal itu adalah depannya, Bitcoin dan cryptocurrency. Totalnya pada saat ini aja ada 5.455 yang terdaftar pada satu coin market cap. Yang ada Anda bisa cek sendiri itu 5.455. Coba bayangkan, Anda baru kenal satu, tiba-tiba sekarang ada 5.454 di belakangnya, Anda akan jadi tambah bingung juga. Dan demikian saya pada saat itu memulai. Meskipun tidak sebanyak ini tetap bingung gitu ya. Lalu yang saya ceritakan lagi adalah kita bicara dulu dari yang paling terkenal itu Bitcoin sendiri. Jadi ketika tadi Mbak Mutia mengatakan ada konsep mining di dalamnya, wah orang kan aduh, kok bisa ada yang namanya konsep mining. Jadi sebenarnya Bitcoin itu didesain seperti emas, bahkan banyak orang yang mengatakan bahwa Bitcoin itu adalah gold 2.0. Dan kenapa juga seperti emas? Karena satu ditambang, di mining, yang kedua adalah jumlahnya terbatas. Nah, kalau misalnya teman-teman itu mau belajar mengenai kripto dan juga Bitcoin adalah yang paling seniornya, saya sarankan Anda coba untuk paksakan diri untuk membaca white paper dari Bitcoin, white paper dari Ethereum, dan semuanya itu semua ada. Sebenarnya, bagaimana cara mudah memahami konsep kerja cryptocurrency macam Bitcoin? Kekuatan utama cryptocurrency ini ada pada teknologi yang disebut dengan blockchain. Dan blockchain itu adalah database. Jadi mari kita lihat yang namanya Bitcoin Performance. Bitcoin Performance itu satu dari ribuan koin yang ada. Apa yang kita bisa lihat dari perjalanan cryptocurrency yang mana si Bitcoin saat ini ada dari yang saya bisa data dari 2011. Yang menarik adalah Bitcoin kalau di rata-rata dari data yang Anda lihat di layar ini secara tahunan, maka rata-rata adalah 900% kenaikan per tahun. Satu, banyaknya orang yang spekulasi. Oke. Dua, semakin banyaknya orang yang memahami utilisasinya. Jadi kita melihatnya dari dua nih. Makin banyak yang spekulasi, oke, wajar. Kan sesuatu berita baik selalu ada berita negatifnya. Spekulasi kadang tidak menjadi suatu hal yang buruk sih, tapi tetap saja spekulan itu kan adalah sesuatu yang konotasinya negatif. Yang kedua adalah kenapa mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan eksponensial? Menurut saya juga karena banyak orang yang semakin sadar utilisasinya. Contoh kembali dalam studi kasus Bitcoin. Kita coba lihat, Bitcoin menabung uang di bank, saham, emas, beli dolar. Bila Anda ternyata adalah penimbun tanda kutip Bitcoin dengan menganggarkan dana setiap bulan 1 juta rupiah dan membelinya dalam 12 bulan, yang artinya Anda keluar uang setiap awal bulan adalah 1 juta. Dan total membeli adalah 12 juta dalam setahun. Dibandingkan dengan membeli saham, emas, deposito, dan dolar, Anda perhatikan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 kalah satu kali di 2014 dengan returnnya IHSG, kalah satu kali di 2018 dengan membeli dolar. Sisanya Anda lihat. Oh Ryan, ini berarti lagi promo untuk berinvestasi ke kripto? Bukan. Bukan itu pesannya. Sesuatu yang mengalami eksponensial
kita tidak boleh abai. Kalau Anda mau nanti memutuskan entry dan tidak pada teknologi ini dan menggunakan cryptocurrency-nya ataupun apapun yang Anda maksud itu belakangan. Tapi kalau Anda abai, ini bahaya. Kenapa? Karena perubahan terjadi itu semakin hari semakin cepat. Untuk bisa memahami konsep keuangan ini masuk di cryptocurrency ini, setidaknya menurut saya kita itu mesti melipir ketiga hal. Satu, teknologi. Dua, keuangan itu sendiri, paham keuangan. Yang tiga adalah soal legalitas. Jadi tiga ini harus Anda pertimbangkan dalam setiap Anda mendevelop juga. Kalau enggak, Anda ya akan susah untuk bisa diterima gitu ya. Apakah saham jelek? Papa saya ketika saya pertama kali beli saham, saya disuruh tutup rekeningnya padahal belum masukin duit, jadi aja belum. Kenapa? Ya karena bisa dianggap bursa judi. Nah, ini akan terlalu terjadi loh. Asuransi jadi jelek karena ada kasus gagal bayar. Nah, ayo gimana nih? Dari sisi company-nya bermasalah, investornya dan juga penggunanya masalah, nanti akhirnya kasihan. Orang-orang ini tidak bisa mendapatkan suatu kemapanan finansial, kemapanan dalam cara berpikir dan kemakmuran bagi diri kita sendiri. Itu jawaban dari saya. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.